Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan tahmid dan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi nikmat iman, Islam dan ihsan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena dari beliaulah kita semua dapat mengetahui ajaran-ajaran Islam, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang saya hormati Kiai Muklis Aliuddin, selanjutnya yang saya hormati para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Dalam pidato ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Tingkatkan Iman dan Takwa melalui Hikmah Isra Mi'raj di era milenial. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tidak terasa kita telah sampai pada bulan Rajab, di mana terjadi suatu peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Peristiwa apakah itu? Ya benar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj atas kehendak Allah. Menurut bahasa sendiri, Isra itu berarti perjalanan di malam hari. Akan tetapi, secara syariah, Isra itu adalah suatu perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram yang berada di Mekah ke Baitul Maqdis yang berada di Palestina, yang mana peristiwa ini mengandung rahasia dan keajaiban. Lalu, apakah Mi'raj itu? Nah, menurut bahasa, artinya itu jenjang naik. Akan tetapi, yang dimaksud di sini ialah yaitu naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dengan menempuh angkasa luar, sehingga Rasul sampai ke suatu tempat yang paling tinggi yang disebut dengan Sidratul Muntaha, yang mana Sidratul Muntaha ini suatu tempat yang tidak mungkin dicapai oleh manusia dengan kemajuan teknologi yang bagaimanapun canggihnya. Tidak akan bisa kecuali oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah Rasulullah menerima langsung perintah dari Allah mengenai kewajiban sholat 5 waktu yang harus dikerjakan olehnya dan seluruh umatnya, yaitu umat Islam. Lalu perjalanan panjang Isra Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Rasul merupakan suatu bukti kekuasaan Allah, karena tidak ada daya dan upaya yang bisa kita lakukan selain dari restu dan ridha Allah. Nah, perjalanan panjang baginda ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nggak mungkin, tidak bisa dilakukan semalam tanpa kuasa dan izin Allah. Masya Allah, begitu dahsyatnya kuasa Allah itu ya. Lalu selain mengagungkan bentuk kebesaran Allah, perjalanan Isra Mi'raj ini juga membawa suatu pesan penting bagi umat manusia di seluruh dunia. Perintah sholat 5 waktu diperintahkan melalui peristiwa Isra Mi'raj ini. Sholat menjadi pesan yang sangat penting dan menjadikannya pedoman jiwa serta perilaku umat Islam di dunia. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di era milenial, yang mana era milenial ini merupakan suatu zaman atau masa yang di dalamnya itu manusia sedang mencoba untuk mewujudkan, sedang mencoba untuk mendapatkan hasil rekayasa dari pola pikir ke dalam bentuk nyata. Jadi bukan hanya konsep tanpa adanya kemungkinan untuk terlaksananya suatu konsep tersebut. Nah, pada masa inilah
segala bentuk sistem, segala bentuk ilmu pengetahuan itu berkembang begitu pesat dan terus dicoba serta terus dimodifikasi sehingga muncullah sebuah sistem yang dapat membantu lancarnya kehidupan manusia di muka bumi. Kegiatan tersebut dimulai dari pembaharuan di bidang teknologi, pendidikan, ataupun rekayasa-rekayasa ilmu pengetahuan lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, lalu apa saja keterkaitan antara kejadian Isra Mi'raj dengan kenyataan pada masa sekarang atau disebut juga dengan era milenial ini? Nah, jika kita melihat kondisi sekarang yang semakin maju, maka sebenarnya terilhami pula oleh masa lalu yang dijadikan sebagai landasan historis. Jika kita mampu mengilhami, maka pembaharuan masa kini di segala bidang kehidupan. Apabila di masa kebelakang, kejadian tersebut belum mampu membuka tabir ilmiah yang menyelimuti pola alam pikir serta alam rasa yang terdapat di benak manusia. Namun, sekarang kita sudah bisa membuka pemikiran manusia, sehingga bermunculan para pakar, akhirnya terbentuklah yang dinamakan dengan revolusi industri. Ada juga revolusi pendidikan dan revolusi-revolusi lainnya. Terciptanya berbagai, misalnya seperti berbagai jenis pesawat, ruang angkasa yang mampu menengadahkan dua tangan manusia ke hadapan Robnya. Karena heran dan takjubnya, ini semua karena apa? Karena semuanya terilhami oleh beberapa hasil kemajuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Namun, semua yang ada sekarang sebenarnya itu telah jauh-jauh hari dikonsep secara global oleh Al-Quran. Semuanya itu sudah terdapat di Al-Quran. Hanya saja umat Islam hingga saat ini masih mempunyai beberapa kelemahan serta kekurangan di bidang teknologi itu oleh serta para ahli pelaksananya. Maksudnya di sini kita tuh masih berada pada ruang lingkup yang mengakui dan menikmati hasil karya orang lain. Nah, demikian sebenarnya andil dan peran penting umat Islam itu pada zaman sekarang ini sangat diperlukan di era milenial ini, sehingga nantinya kita mampu mengaplikasikan hasil-hasil dari nukilan yang ada dari wahyu-wahyu Allah tadi atau dari Al-Quran. Sehingga secara otomatis pula ya umat Islam, khususnya para cendekiawan, dituntut untuk mampu menciptakan suatu produk yang mampu untuk membantu kepentingan umum, dan memang inilah yang dibutuhkan pada era milenial ini. Nah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, perjalanan Isra Mi'raj ini menjadi relevan untuk diulang. Di saat generasi digital hari ini dengan kondisi generasi milenial kita, ketika Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 mengabadikan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat innahu huwas sami'ul basir itu tuh merupakan salah satu fakta otentik yang kita jadikan sebagai bukti pegangan setiap generasi. Di saat generasi digital hari ini yang mana media sosial, media elektronik itu adalah sesuatu hal yang gak bisa dipisahkan oleh generasi kita hari ini. Memakai isu tentang betapa Isra Mi'raj itu menuju generasi milenial bertakwa menjadi hari yang ia tidak bisa dianggap remeh. Bahwa mengulang sejarah Isra Mi'raj, untuk apa diulang? Bukan hanya memperkenalkan Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi yang paling terpenting ialah ketika melakukan perjalanan itu, Muhammad melihat dengan kasat mata keindahan surga dan betapa mengerikannya neraka itu.
Aktualisasi nyata dari kejadian Isra Mi'raj di era milenial adalah bagaimana seiring perkembangan zaman dan masa yang kian hari kian mempercepat ruang dan waktu, tentu dengan perkembangan yang itu tidak ada hilang nilai-nilai akidah kita. Dengan keimanan yang semakin bertambah kalau bisa. Dengan demikian, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sesungguhnya peristiwa Isra Mi'raj ini dapat menumbuhkan, dapat meningkatkan, dapat mengupgrade keimanan kita terhadap kekuasaan Allah yang Maha Berkehendak. Membuat kita semakin mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah utusan yang membawa perintah Allah. Jadi selama kita bergerak bersama Allah, mengikuti iradah atau kehendaknya Allah, kekuasaannya Allah, tentu yang mustahil akan bisa menjadi realita. Para hadirin yang berbahagia, maka mulai hari ini, marilah kita tingkatkan kekuatan iman kita agar kita pun diberi oleh Allah kesempatan untuk mengambil hal yang luar biasa dalam hidup dan bisnis kita. Saudara-saudariku yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini kita bisa mengambil hikmah dan kebaikan darinya. Banyak maaf dari saya akhiri dengan pantun. Kurawat tanaman agar berhasil saat panennya, bisa kutanam sayuran dan berbagai jenis ubi. Kalaulah teringat Isra Mi'raj dan segenap kisahnya, niscaya aku tak ingin berhenti berselawat kepada Nabi. Esok hari ingin kupegang simfoni lalu memainkan di pagi hari. Demikianlah pidato kali ini, izinkan saya pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.